saya sebelum saya mulai ini pengen hello dulu nih buat rekan-rekan kita ini dari Aceh sampai Papua juga bahkan ini. Syukur alhamdulillah bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh Arts University responnya cukup bagus, dan yang terregister itu tadi menurut data panitia itu hampir 700. Syukur alhamdulillah. Sekali lagi kita hari ini pagi ini kita akan sharing tentang kondisi yang saat ini terjadi. Silakan Pak Renald untuk slide-nya. Kalau saya bisa sebutkan di sini nanti Bapak tidak boleh tapi nanti resminya yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata di dunia pendidikan, vokasi pariwisata di Indonesia, tantangan dan persiapan menghadapi era new normal pasca COVID-19 ini berakhir. Sebelum kita mulai, kita ingin ini ada sharing juga, ada 7 kode etik pada kami melaksanakan virtual meeting. Semoga rekan-rekan juga bisa melakukannya, dan ini bisa di-share juga dimanapun juga kita melaksanakan virtual meeting. Jadi mohon pada saat virtual meeting itu keyboard tidak bersuara, terus dress appropriate, ya, berpakaian secara rapi. Terus kita juga harus aware tentang kondisi lingkungan, jangan sampai kadang-kala ada beberapa pengalaman sebelumnya rekan-rekan anak ya langsung gitu kan, ada suara bayi dan lain-lain. Terus yang keempat, apabila memang kita bisa mikro, dan yang kelima adalah karena memang ini adalah sharing pada rekan-rekan untuk bisa menyampaikan juga sharingnya apabila ada pertanyaan atau masukan buat kita. Yang keenam adalah etikanya adalah kita tidak sambil makan. Alhamdulillah ini adalah kita lagi berpuasa. Dan yang ketujuh adalah stay safe dan stay present. Jadi itu ya 7 pada saat kita melakukan virtual meeting. Selanjutnya, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah tadi sudah disampaikan juga, ini adalah aktivitas saya sehari-hari. Pada kesempatan ini saya aktif juga sebagai praktisi perhotelan dan juga di beberapa organisasi yang berkecimpung dalam dunia pariwisata dan juga dunia pendidikan. Next, Pak Renald. Terus lanjut. Ini adalah gambaran umumnya. Slide secara garis besarnya kita ingin mencari satu gambaran umum tentang kondisi saat ini. Yang kedua adalah pariwisata sejak pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah dunia pendidikan vokasi pariwisata sejak pandemi COVID-19. Yang keberapa pandemi dampak terhadap dunia pariwisata dan juga secara langsung juga pada dunia pendidikan. Yang kelima, kita akan sharing juga tentang new normal dunia pariwisata dan dunia pendidikan. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Gambaran umum. Lanjut. Gambaran umum nih, Pak. Wabah COVID ini terus terang aja, ini tidak terduga. Sangat tidak menduga siapapun juga. Pertama di Cina, Desember 2019 yang lalu, Wuhan ini berdampak terhadap semua negara di seluruh dunia yang sangat luar biasa. Apa industri tidak terkecuali pariwisata dunia pendidikan, wisata di Indonesia, destinasi wisata, industri perhotelan, dunia pendidikan sekarang ini memikirkan segala upaya untuk dapat survive. Sekali lagi dapat survive. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko, memang kejadian ada PHK, ada unpaid leave dan lain sebagainya. Itu adalah dalam rangka survival. Yang ketiga, kita harus yakin juga bahwa ini tidak akan terjadi selamanya. Ada saatnya industri akan kembali melihat titik terang dan booming kembali. Kita sangat optimis dalam hal ini. Nanti kita akan brief di slide selanjutnya. Hal yang terakhir nih, dalam gambaran umum, kita juga meyakini bahwa pola perjalanan pariwisata itu akan mempunyai behavior, perilaku yang baru. Nah, dengan ada perilaku yang baru dari para wisatawan, mau tidak mau baik yang
ini. Next, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Perkembangan pariwisata sejak pandemi COVID. Sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko. Wisatawan mancanegara turun drastis seiring pengurangan penerbangan internasional. Wisatawan Nusantara pun juga turun drastis sejak pandemi dan semakin memburuk lagi seiring dengan social dan physical distancing. Apalagi di beberapa daerah, ada sekarang 14 daerah yang melaksanakan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Pandemi tidak hanya memukul pariwisata Indonesia, tetapi juga secara global. Di berbagai daerah di Indonesia, usaha perhotelan mencatat yaitu yang sangat tajam. Malah ada beberapa di daerah yang sudah menutup. Menurut data 1 April 2020 ini, ada sekitar 1.200-an hotel yang tutup sementara operasionalnya. Tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara pertama Pak Eko, memang beban yang sangat berat itu adalah di fixed cost. Jadi fixed cost itu listrik, air, dan juga gaji karyawan. Ya. Next, Pak. Ini data berdasarkan dari PHRI. Ini occupancy rate 1 sampai 14 Maret. Itu semua jatuh. Falling. Malah April ini ada beberapa hotel mayoritas yang 0% okupansinya. Ini semua daerah dari Aceh sampai Papua. Datanya sudah ada, falling down semuanya. Itu betul-betul terjun bebas. Next, Pak. Juga ini provinsi yang lain. Next, Pak. Nah, ini adalah dari hotel. Okupansi itu turun ke minus 25 sampai 50%. Average room rate itu turun sampai minus 25%. Total revenue pun juga minus terjun bebas sampai 50%. Malah sampai ada yang 0% di beberapa hotel. Makanya sampai menutup. Solusinya dari beberapa hotel melakukan unpaid leave. Malah yang tenaga kerja yang kontrak, putus kontrak. Ada juga yang setengah dibayar gitu kan. Itu adalah sekali lagi dalam rangka survival. Next, Pak. Next slide. Ini adalah update sektor hotel. Secara nasional terus terang aja sekarang ini malah sudah terjun bebas di bawah 20%. Ini adalah data sampai Maret. Sekarang ini adalah di bawah 20%. Mungkin di beberapa daerah ada beberapa hotel juga yang masih selamat dengan adanya program dari pemerintah, dari Kementerian bahwa ada beberapa sebagai tempat tinggal menginap tenaga medis. Itu cukup membantu kita di industri sehingga secara operasional itu mereka sudah bisa mendapatkan pendapatan. Karyawan pun juga walaupun dibayarnya hanya tidak full 100%, tetapi mereka setidaknya tidak kehilangan pekerjaan. Ya. Terjadi penurunan occupancy rate sudah jelas. Kondisi cash flow itu sudah tidak bisa terus terang. Para owner hotel juga sekarang ini sudah menjerit. Apalagi menjelang Idul Fitri ini, THR, kewajiban-kewajiban yang lain pun juga yang harus tetap dibayarkan. Ada beberapa relaksasi dari pemerintah, syukur alhamdulillah. Tetapi memang kondisi saat ini di industri itu sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi teman-teman kita di industri masih punya sebuah optimisme bahwa keadaan ini hanya sementara. Ya, sekali lagi hanya saat ini mereka mulai membicarakan kemungkinan terburuk kepada karyawan. Ya, sekali lagi ini realitas. Next, Pak. Next. Nah, ini restoran. Yang restoran ini terus terang jadi turun juga, Pak. Dan ini cukup banyak sekali restoran yang tutup, ya. Karena sekali lagi beban operasional itu sangat-sangat berat. Apabila karena tamunya sudah nggak ada, apalagi di daerah-daerah yang memang melaksanakan PSBB, sama sekali itu ada pembatasan. Di beberapa daerah hanya operasional, hanya kegiatan masyarakat, warga hanya sampai jam 6 sore. Lewat dari jam 6 sore itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Sehingga membuat bisnis hotel dan restoran terdampak secara
Dan memang dunia pariwisata itu dunia yang paling dan kali dampak pandemi COVID-19 ini. Tetapi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Eko, kita optimis dan yakin bahwa recovery dunia pariwisata itu akan yang paling cepat dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Next, Pak. Slide selanjutnya. Ya ini, permasalahan utamanya adalah biaya tenaga kerja, biaya utilities. Ya tadi sudah disampaikan pajak dan retribusi daerah, pokok hutang dan bunga pinjaman. Gitu kan. Next, Pak. Next. Ini data penumpang pesawat internasional yang turun tajam. Ini data sampai Januari. Kita terus terang aja. Setelah Indonesia, walaupun secara aturan penerbangan internasional itu masih diperbolehkan, tapi ada beberapa negara yang memang tidak diperbolehkan untuk transit sekalipun juga. Sehingga ini menyebabkan wisatawan mancanegara itu totally sudah turun drastis. Next, Pak. Next. Bali saat ini, pertanyaan Bali, ini Bali hebat. Ada satu hal yang positif tentang Bali. Walaupun kondisi perhotelan pariwisata itu terjun bebas di Bali, sana negara bebas juga, wisatawan Nusantara juga terjun bebas juga, tetapi teman-teman di Bali terus terang aja, adem ayem, tenang gitu kan, karena mereka sudah mempunyai keyakinan, semangat dan optimisme bahwa ini hanya sementara. Sekali lagi, ini adalah sementara. Ya, wisatawan mancanegara turun, wisatawan Nusantara pun juga terjun bebas. Next, Pak. Ini data dari LPM UI. Ya. Next, Pak. Ini perjalanan wisatawan Nusantara terjun bebas juga. Next, Pak. Nah, ini sektor-sektor ekonomi pariwisata yang akan sangat terdampak. Di sini ada jadikan juga terdampak, sangat terdampak ya. Tapi yang paling pokok kita secara keseluruhan memang ini akomodasi dan makanan minum ini sangat besar. Itu sampai 7-10% terdampak. Next, Pak. Next. Nah, ini khusus untuk dunia pendidikan. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Eko. Siswa-siswa sudah melaksanakan kegiatan mengajarnya dari rumah. Penarikan siswa dari training di industri. Ada yang oleh hotel, ada yang oleh sekolahnya ditarik, gitu kan? Karena memang kondisi mengharuskan nasional sudah dibatalkan. Ujian sertifikasi kompetensi dilaksanakan melalui daring juga. Ujian sekolah dilaksanakan dari daring. Dampak untuk saat ini sementara. Para lulusan pariwisata, sekolah pariwisata ini memang akan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena memang dunia pariwisatanya sekarang lebih terdampak secara signifikan. Ribuan lulusan 2020 ini akan lulus kedua. Nah, ini yang kita carikan solusinya seperti apa yang harus dilakukan selaku industri dan juga selaku pendidik di dunia pendidikan. Next, Pak. Next. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata. Ini 2019. Pariwisata itu terus terang menyumbangkan sampai 10% tenaga kerja, 13 juta pekerja. Nah, sekarang di tahun 2020 kita masanya besar, datanya besar, kapan kita masih bertanya, sampai kapan ini pandemi COVID-19 ini berakhir? Dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Next, Pak. Next. Nah, ini ada beberapa waktu lalu Kementerian Dikbud melaksanakan hasil rapat darurat COVID-19 ini. Ada 4 poin. Apabila rangkumannya itu di kesimpulan pembelajaran praktek produktif, uji sertifikasi kompetensi, praktek kerja industri, dan darurat belajar jika COVID belum segera berakhir. Next, Pak. Pembelajaran praktek produktif. Praktek produktif dilakukan saat ini. Kita juga sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan di industri, di HGM. Kita ingin membahas, rekan-rekan GM ingin memberikan satu kontribusi. Insya Allah dalam waktu tidak begitu lama juga
mereka akan sharing dengan teman-teman dunia pendidikan apa yang bisa dilakukan terkait tentang praktek produktif ini. Apakah bisa dilakukan melalui daring atau seperti apa? Ya. Insya Allah dalam beberapa waktu kita akan sampaikan kepada kalian tentang hasil pembahasan di teman-teman GM. Terus protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Sekarang ini diserahkan pada sekolah ya, dalam hal pembelajaran praktek produktif. Next, Pak. Uji sertifikasi kompetensi. Sekarang ini UKK sudah ditiadakan berdasarkan keputusan uji kompetensi keahliannya sudah, tapi diganti oleh ujian sertifikasi kompetensi yang memang merupakan salah satu keharusan bagi siswa untuk lulus. Ya. Uji sertifikasi kompetensi bisa dilakukan oleh sekolah atau uji lisensi oleh LSP. Sekolah bisa melaksanakan kerjasama negosiasi dengan dunia industri dan dunia aktivisi, strategi, dan semua aktivitas uji sertifikasi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Next, Pak. Untuk tapi segala cara warga dengan segala cara ya, ini yang cukup memprihatinkan sehingga kasus-kasus sekarang Jakarta memang turun, tapi di daerah yang naik gitu kan, karena memang sudah ada atau pulang kampung dilakukan sebelumnya. Next, Pak. Next. Ini berbicara tentang Cina nih. Memang terlalu awal untuk mengingat. Tetapi ada salah satu contoh yang memang recovery-nya sangat cepat. Di Desember 2019 terjadi kasus pertama pandemi COVID-19 ini di kota Wuhan. Dan mereka bisa menyelesaikan dengan baik dan saat ini mereka sudah dalam normal kembali. Nah ini mudah-mudahan di Indonesia juga bisa cepat bisa recovery-nya. Tapi ada hal optimisme bahwa pandemi ini terjadi secara global sehingga tidak ada stigma negatif terhadap salah satu negara termasuk Indonesia. Jadi semua negara ini terdampak. Ya. Indonesia yang terkena pandemi belakangan, diharapkan ketika pandemi di Indonesia ini berakhir, perekonomian negara-negara asal turis yang datang ke Indonesia, market Cina adalah market yang terbesar saat ini. Ya, sudah pulih kembali. Ya, sekali lagi sudah pulih kembali dan pariwisata di Indonesia itu akan booming dan bisa kembali seperti sedia kala. Tapi nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Next, Pak. Next. Nah, ini kita akan berbicara era new normal. Jadi era new normal. Apa sih era new normal itu? Ini memang akan pertama kali oleh Medi yang menciptakan istilah new normal. Normal adalah suatu waktu di mana kemungkinan besar Anda bersedia bermain dengan aturan baru jangka panjang. Pada tahun 2019-2020, saat pandemi virus corona 19 ini melanda berbagai dunia, termasuk Indonesia, new normal ini mengacu kebutuhan perilaku pandemi berakhir. Jadi kitasnya di era new normal. Next, Pak. Next slide. Next slide, Pak. Oke. Sebelumnya, Pak. Satu slide sebelumnya, Pak. Tentang era baru pariwisata pasca COVID. Nah, era baru ini. Kita sekali lagi, tidak akan COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi kita mengajak kepada seluruh pelaku industri pariwisata, menyiapkan langkah dan sebaiknya untuk menyambut kembali wisatawan yang datang. Kita semua di industri pariwisata harus punya base kekuatan untuk menghadapi berbagai kasus. Dan kita di industri sudah teruji nih, Pak, untuk menghadapi berbagai kasus. Walaupun corona ini adalah baru, kita ini di pariwisata akan mempunyai satu optimisme, ini akan segera berakhir. Dan booming wisatawan akan kembali melakukan perjalanannya, akan segera dilakukan. Ketika itu kita semua lah sudah merasakan, kita sudah jenuh.
ya lama tinggal di rumah, tidak kemana-mana, kita ingin segera keluar, kita ingin segera melakukan sebuah traveling perjalanan. Nah, ini ada beberapa behavior, tadi udah sampaikan behavior aku baru bisa tahu, dan kita bahas slide selanjutnya. Next, Pak. New behavior, ada 3 nih behavior menurut Mark Klasky yang sudah disampaikan dalam webinar juga, bahwa perilaku pertama, ada turis masih merasa beresiko untuk berwisata ke tempat jauh, perjalanan pun juga sifatnya domestik terbatas dalam staycation. Di dalam perilaku pertama, hanya generasi Y dan Z saya mau mengambil resiko untuk berwisata keluar daerah. Generasi Y ini adalah generasi rentang 1981 sampai 1994. Z ini adalah kebutuhan dari generasi Y, lahir rentang 95 sampai 2010. Ya. Jadi umurnya dalam kisaran 25 sampai 30 tahun saat ini. Sementara itu untuk generasi X dan generasi baby boomers, jadi generasi X ini adalah generasi yang lahir antara tahun 6 sampai tahun 80. Generasi baby boomers itu adalah sebelumnya. Generasi X dan generasi baby boomers ada reaksi yang mengundang beberapa kejadian global di dunia, seperti perang Vietnam, seperti perang dingin, seperti runtuhnya tembok Berlin. Itu kita mengalami generasi X dan generasi baby boomers. Ini akan berwisata mungkin di dalam negeri atau hanya staycation saja. Next. Selanjutnya, ini adalah perilaku kedua. Perilaku atau disebut juga perilaku early euphoria. Ini terjadi ketika jumlah kasus baru COVID-19 relatif tinggi dan bersamaan vaksin COVID-19 ini ditemukan. Saat ini ada beberapa negara seperti Amerika dan China katanya sudah menemukan vaksin. Ini masih di dalam proses klinis yang kita tidak tahu selesainya uji klinis ini. Tapi kita berdoa dan uji segera dilakukan dan selesai dan cocok vaksin 19 ini. Dengan begitu, ini perilaku kedua. Dengan begitu, booking hotel hingga pembelian paket sehingga bisnis para pelaku pariwisata seperti sedia kala. Tetapi memang di dalam tahapan ini tidak adanya bagi kita selaku pelaku pariwisata untuk melakukan persiapan di bisnisnya dan juga dunia pendidikan. Karena apa? Begitu fase kedua ini atau pandemi COVID ini akan selesai, tenaga kerja akan sangat dibutuhkan. Sekali lagi, tenaga kerja akan sangat dibutuhkan. Ini bisa pariwisata dan juga dunia pendidikan sama untuk melakukan sebuah persiapan yang bisa kita lakukan. Sekolah menyiapkan siswanya seperti apa, industri seperti apa, sehingga apabila terjadi pandemi COVID ini berakhir, kita semuanya sudah siap untuk menyambut wisatawan datang kembali. Next, perilaku ketiga nih. Perilaku ketiga menurut Marcos Tourism adalah post-normal, di mana vaksin sudah ditemukan dan dunia berhasil menekan jumlah kasus pandemi COVID yang baru ini. Dalam tahapan ini, perilaku wisatawan akan perlahan kembali seperti semula, ya, seperti sebelum kasus COVID-19 ini berkembang. Lanjut, segmen upper and luxury market dipercaya akan cepat rebound pasca COVID-19 ini. Alasannya kenapa? Segmen pasar tersebut relatif memiliki pendapatan tinggi dibandingkan segmen lain yang terimbas krisis akibat COVID-19 ini. Segmen family, baby boomers, kelas atas ini akan mulai melakukan perjalanan-perjalanan dengan memperhatikan, sekali lagi, dengan memperhatikan destinasi berkualitas. Sekali lagi, yang mereka harapkan adalah experience-nya. Destinasi berkualitas mungkin akan menjadi daerah tujuan wisata pertama yang akan mereka kunjungi. Ya, sehingga dunia pariwisata sudah mulai berangsur-angsur pulih kembali. Next. Next, Pak. Untuk itu, para pelaku bisnis industri pariwisata, stakeholder pariwisata, dunia pendidikan,
Dan pemerintah dan kita semua harus cermat untuk melihat gejala-gejala dan perubahan ini yang terjadi. Strategi-strategi perlu disiapkan sehingga kita bisa menyesuaikan perubahan perilaku wisatawan dengan melaksanakan konsep bisnis masing-masing di industri. Termasuk sekali lagi termasuk dunia pendidikan. Ini ada sebuah perubahan perilaku behavior dari wisata sehingga anak-anak harus satu perubahan dalam melayani, perubahan dalam melakukan kegiatan operasionalnya dan seperti itu. Next. Ini megatrend new normal di dunia. Next, Pak. Nah, ini adalah 10 new normal di dunia pariwisata. Tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, staycation, interactive relation, and destinasi jarak pendek yang akan mereka lakukan. Sekali lagi, destinasi jarak pendek yang mungkin akan booming pertama kali ada destinasi jarak pendek. Perilaku wisatawan juga sekarang ini akan berubah. Mereka ini akan semakin peduli terhadap kebersihan, keamanan, kesehatan, sanitasi, dan hygiene. Nah, dunia industri mungkin sudah menyesuaikan, tetapi sekali lagi dunia pendidikan itu harus lebih menyesuaikan ke arah sana. Contoh, anak-anak lebih diberikan satu pemahaman, knowledge tentang grooming standar, tentang sanitasi dan hygiene. Itu harus disampaikan kepada anak-anak sehingga begitu masuknya mereka itu sudah dapat menyadari seperti standar dunia ini. Ya. Digital ekosistem juga itu akan relatif langsung naik tajam. Para wisatawan itu sekarang akan mengurangi kontak dengan petugas pariwisata. Yang COVID-19 ini terjadi. Personal service ini selalu kita gaungkan. Ya, sekali lagi personal service ini selalu kita gaungkan. Tapi saat ini personal service ini akan menjadi satu hal yang mungkin akan dihindari para wisatawan. Para wisatawan masuk ke hotel misalnya, mereka mungkin akan mungkin akan melakukan protokol kesehatan. Seperti misalnya memakai masker, tidak salaman, menjaga jarak. Hal-hal ini mungkin akan dilakukan setelah masa COVID-19 ini berakhir. Perilakunya akan berubah ke arah sana. Sekali lagi, dunia akan berubah setelah COVID-19 ini. Next slide. Era baru dunia pendidikan pasca COVID-19 ini. Jutaan siswa di Indonesia saat ini sudah tak bisa belajar di sekolah. Pandemi corona mereka terpaksa menimba ilmu dari rumah masing-masing. Para guru pun juga terpaksa putar otak agar kegiatan belajar tidak terganggu. Ketimpangan membayangi dunia pendidikan ketika kenormalan baru atau new normal hidup di masa pandemi ini. Sebagai salah satu contoh nih, di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sanggau, pemberian materi belajar melalui aplikasi Zoom atau WhatsApp tidak mungkin dilakukan. Jaringan internet di kota tersebut terbatas. Guru-guru di sana terpaksa memanfaatkan Radio Republik Indonesia sebagai media pendidikan. Next, Pak. Next. Pada Hari Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pak Mas Nadiem Makarim mengatakan bahwa banyak pelajaran dari COVID-19 ini. Masalah biaya internet sebenarnya bukan perkara wilayah perbatasan. Para guru dan orang tua yang di Jakarta pun juga memiliki persoalan serupa. Sebagai contoh, seorang guru di Jakarta Selatan membelajarkan untuk 30 muridnya sejak tahun 2020 ini. Akan belajar dilakukan di rumah mulai pukul 9 sampai 11 siang. Itu guru akan memberikan soal latihan untuk dikerjakan oleh siswa. Pada pekan pertama hingga kedua, seluruh siswa memang mampu mengikuti kegiatan tersebut melalui aplikasi Zoom. Tetapi, sejak 2 pekan ini, ada beberapa orang tua yang mengeluh tidak bisa mengikuti kelas karena keterbatasan kuota internet. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia, tidak hanya kita saja. Ada orang tua yang sudah tak mampu memberikan kuota karena sudah tidak bekerja atau terkena PHK. Ada pula yang orang tuanya bekerja sebagai pengemudi ojek online dan kan mendapatkan setoran sejak ibu menerapkan status PS. Jadi hal seperti ini terjadi juga di daerah-daerah lain. Next, Pak.
Menteri Pendidikan mengatakan pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan luar biasa bagi Indonesia. Sekali lagi, tantangan yang sangat luar biasa bagi Indonesia dan seluruh dunia. Dari krisis ini, sektor pendidikan mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa diterapkan setelahnya. Untuk pertama kalinya, guru melakukan pembelajaran secara daring dan menyadari bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana pun. Orang tua menjadi betapa sulitnya menjadi seorang guru. Namun di balik hikmah itu terungkap salah lain. Kesenjangan pendidikan semakin lebar. Dalam sesi sebuah diskusi dengan peristiwa Sihab, Mendikbud ketidakmerataan kerjaan pendidikan. Teknologi dan inovasi tidak acuan kesuksesan pendidikan. Satu hal yang bisa kita pelajari, secanggih apapun juga teknologi, sebesar apapun juga inovasi, yang benar-benar melakukan perubahan di lapangan adalah yang mempunyai hati seorang penggerak. Kita ini mudah-mudahan mempunyai hati seorang penggerak yang ikut serta untuk mengembangkan dunia pendidikan pada saat pandemi ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mengevaluasi bentuk pembelajaran sampai melibatkan TVRI, ya, sekali lagi menghadirkan materi-materi melalui TVRI sehingga murid yang tidak memiliki akses koneksi internet masih bisa melakukan proses belajar mengajarnya melalui media televisi. Next, Pak. Next. Kurikulum di tengah pandemi ini secara dari saat ini memang sudah sesuai dengan aturan yang diterapkan. Salah satu poin dalam surat, siswa dapat belajar di rumah melalui konferensi video, dokumen, digital, dan sarana daring lainnya agar membuat kegiatan belajar menyenangkan, stres, dan ada target terukur. Sekali lagi ada target terukur yang harus dilakukan dalam kegiatan belajar. Pendapat dari Ketua Umum PGRI, Profesor Unipa, ya, edaran aja tidak cukup. Ada beragam pembenahan yang perlu dilakukan pemerintah terkait pembelajaran. Pertama, kepastian akses dan listrik, terutama di daerah pelosok. Kami pemerintah agar lebih fokus menginvestasikan sarana kegiatan pembelajaran itu. Grafik data box di bawah ini yang akan kita sampaikan ini bahwa tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK ini masih ada beberapa tempat yang mempunyai masalah tentang akses listrik dan internet. Ya. Kedua, pemerintah perlu menyusun cetak biru pendidikan nasional yang dilandasi penekanan pendidikan sebagai upaya mempersiapkan strategi pendapat dari PGRI. Next, Pak. Nah, grafik ketersediaan dan akses internet ya pada satuan pendidikan ini menurut data April 2020 SMA dan SMK masih ada sekolah yang ada listrik tetapi internet. Ya. Misalnya ada beberapa, jangankan dua atau berbicara Papua Barat, di daerah Jawa pun juga ada beberapa yang memang masih mempunyai kondisi masalah dengan koneksi internet ini. Menyebar dari Aceh sampai Papua. Ya, sekali lagi menyebar dari Aceh sampai Papua. Next, Pak. Ini kesimpulannya. Sekali lagi, COVID-19 ini memberikan pelajaran penting bagi dunia. Tidak terkecuali untuk sektor pariwisata dan sektor pendidikan. Infrastruktur menjadi penting untuk pemerataan. Begitu juga kurikulum pendidikan yang senapas perubahan yang terjadi. Di sisi lain, peran guru ternyata tetap tidak tergantikan dengan teknologi. Di sini mayoritas hadir guru-guru. Namun guru yang tidak mampu akrab dengan teknologi akan mudah terganti. Teman guru kita itu mulai bagi yang punya masalah karena alam menyeleksinya bahwa guru yang tidak mampu akrab dengan teknologi akan pemerintah dan kita semua perlu segera beradaptasi dengan perubahan ini. Dengan perubahan perilaku juga, dunia pendidikan dan pariwisata akan memasuki kehidupan normal baru pasca pandemi ini. Kebiasaan lama tidak bisa lagi menjadi patokan. Kita harus merevolusi diri kita sendiri. Dan sekali lagi merevolusi diri kita harus di kondisi yang ada bahwa perubahan perilaku ini akan terjadi pasca pandemi COVID-19 ini berakhir. Kita harus tetap optimis, dapat menyesuaikan perilaku
mau mengembangkan pengetahuan digital, dan mampu mengembangkan jiwa entrepreneur. Teman-teman, sekarang juga sudah teman-teman para GM hotel ini akan membuat formulasi apa yang bisa kita lakukan untuk sharing dengan dunia pendidikan, sehingga pada saatnya nanti dunia industri dan dunia pendidikan tetap sinkron lagi. Program-program tetap akan kita lakukan, program dari industri dalam hal pengembangan SDM pariwisata tetap akan dilakukan. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan sharing dengan teman-teman dunia pendidikan. Nah, tetap semangat teman, kita optimis bahwa kita bisa menghadapi ini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih banyak Pak Hadi atas materinya yang benar-benar dalam sekali ya, luas sekali Pak. Terima kasih banyak ya. Baik, ya kita tanya jawab ya. Pertanyaan pertama untuk Pak Eko dan Julianto. Bagaimana strategi Jitu untuk pariwisata khususnya dan COVID-19 yang ini? Kepada Pak Eko kami persilahkan. Boleh diulang Bu, putus-putus soalnya. Boleh diulang pertanyaannya, putus-putus.